Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi warahmatullahi. bini'amatihi tatimmu shalihat. Alladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kehidupan sehingga kita masih bisa mengisi koper-koper kanan kita dan mengosongkan koper-koper kiri kita. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Wahid Rahman melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu mengenai kenapa hidupku gelisah ya dan tidak bahagia. Kajian bulan yang lalu Ustadz telah menerangkan mengapa hidup kita tidak bahagia itu sumber-sumber kesengsaraan ya. Ada dua, yang tipisnya iman, yang kedua suka menyimpan amarah dan dendam sakit hati. Nah, itu yang menyebabkan apa kita tidak bahagia barangkali. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini bersama Ustadz. Kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وبعد. Sebentar ya, kameranya kok agak buram ya. Iya, agak buram ya. Iya, udah Ustaz. Bersih. Alhamdulillah, kok ada pecah ini? Iya, ada pecah di tengahnya. Loh, kok pecah ya? Tadi nggak ada. Sebentar deh. Iya, saya keluar dulu deh. Hmm. Pak Abdul Syukur sehat. Alhamdulillah Pak Maswar. Masya Allah, sehat tuh luar biasa. Pak Akib, apa kabar Pak Akib? Alhamdulillah. Pak Ustadz keluar dulu, masuk lagi, tapi belum masuk. Tadi kan sudah mulai ya Pak Mas. Ya, Tadi udah mulai terus. ya, tapi kameranya kayaknya pecah, terus keluar, terus mau masuk lagi gitu katanya. Oh iya iya iya. Ha, ha. Alhamdulillah. Kita tunggu. Assalamualaikum Alhamdulillah. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bang? Bang sehat? Alhamdulillah baru kembali nih, baru mau ke. Oh iya, silakan Iya. Ustadz. Udah masuk. Baik, Alhamdulillah. Nah, Akhirnya bersih, bagus. meeting recorder. Taib, ayah bunda sekalian, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat izin karunia-Nya pada pagi ini kita bisa bersama kembali dalam kajian ini. Moga-moga kajian ini
membawa kita, mempermudah jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Semoga berada kita dalam kajian ini mengangkat derajat kita dan Allah menutupi kita dari fitnah-fitnah dunia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada satu tulisan indah. Sebenarnya ayah bunda, eh, pelajaran yang kita sedang buka ini adalah dari sebuah buku kecil ya. Dan saya sudah menemukan terjemahnya ya. Kalau mau dibeli bisa nih ya. Ya, Bukunya kecil seperti ini ya. judulnya Judulnya 8 Nasihat Meraih Hidup Bahagia. Nanti saya share ke ayah ya. baik ya. Saya WA. Baik. Tayyip, eh, Ini yang ngarangnya Ustadz. yang mengarang Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ulama besar asal Saudi, Ya, penulis tafsir As-Sa'di juga. Ya, ini ulama yang sangat luar biasa. Taib, saya ingin menyampaikan kalau kemarin dua hal sudah kita pahami bahwa yang membuat kita kehilangan kebahagiaan karena iman kita tipis. Ya. Yang kedua adalah karena kita suka menyimpan amarah di dalam diri kita. Sebentar pelan-pelan gini ya. Iman yang tipis itu tidak akan punya buah apa-apa dalam hidup ini. Saya ulangi, iman yang tipis itu tidak akan membuahkan hasil maksimal dalam hidup ini. Padahal kata ulama, iman yang baik itu ya, atharul aqidah fi bina'is syakhsiyah. Ada dampak atau buah dari akidah yang benar. Ada buah dari iman yang benar. Dan buah dalam hidup bagi akidah yang benar itu sangat indah ya. Apa itu? Yang pertama ternyata iman yang benar itu akan melahirkan konsistensi dalam hidup. Jadi orang yang imannya benar itu mesti hidupnya konsisten, hidupnya punya sikap, hidupnya punya pendirian. Tidak mungkin hidupnya akan apa ya, bahasa orang kampung saya itu pelintat-pelintut. Apa namanya itu ya? Pelintat-pelintut itu. Tidak punya sikap, gampang terpengaruh, gampang terbawa. Karenanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan begini. Pada surat ke-13 ayat yang ke-28, Allah berfirman begini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Silakan yang mau surat baca. 13 surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jelas kan? Jadi ternyata iman itu kalau benar, ya, iman itu kalau benar, kata Allah orang-orang yang mengatakan Allah Robnya, artinya orang yang beriman dengan benar. Kemudian dia meneguhkan pendiriannya dengan iman itu. Artinya bahwa iman itu akan membawa orang punya sikap konsisten, ya. Jadi kata Allah, orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang. Jadi orang beriman tuh hatinya nyaman, tenang, ya. Oleh karena apa? Oleh karena orang beriman tuh banyak mengembalikannya kepada Allah. Semua kembali kepada Allah, semua kembali kepada Allah. Jadi kalau dia diberi nikmat dalam hidup ini, orang beriman itu, mesti dia bersyukur.
Kebersyukuran itu yang membawa dia kemudian dalam dekapan Allah. Kalau dia diberi cobaan, dia mesti juga mencari Allah. Sehingga dalam bahagia, ya, dalam cobaan, dia terus mendekat kepada Allah. Dia tidak akan pernah menjauh dari Allah. Makanya dikatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang beriman tuh hatinya mesti tentram ya. Dengan apa ketentramannya diraih? Dengan mengingat Allah. Semua dikembalikan kepada Allah. Dalam bahagia dia terus bersyukur. Sehingga kebahagiaannya itu membawa dia ke dalam dekapan Allah. Dalam cobaan, dia terus bersabar untuk kembali kepada Allah. Sehingga dalam cobaannya pun, dia tidak akan jauh dari Allah. Sehingga ketenangan itu akan terus diraih dalam hidupnya. Nah, ini penting untuk kita pahami. Bahwa ternyata iman itu membawa ketenangan. Membawa kebahagiaan. Nah, di era modern ini ya, iman itu sudah mulai ditinggalkan. Anak-anak kita itu berpikirnya dengan akalnya. Semua harus logis, harus masuk akal. Akhirnya agama menjauh dari dirinya. Nah, baik ya. Kemudian yang kedua ya, iman itu selain membuat orang tenang, selain membuat orang itu bahagia. Tadi saya bilang, iman itu akan membuat orang punya sikap. Jadi hidupnya itu nggak gampang terpengaruh, hidupnya itu lurus saja. Nggak gampang terbawa oleh kehidupan. Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah pada Quran surat 41 ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat 41 Fusilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, kata Allah, orang-orang yang mengatakan Allah Rabbnya. Jadi orang-orang yang berkata bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, kemudian hatinya meyakini, kemudian terimplementasi dalam kehidupan. Jadi orang-orang yang yakin bahwa Allah Rabbnya, kemudian dia apa yang terjadi? Dia meneguhkan pendiriannya. Dia istiqomah. Dia konsisten. Hidupnya tidak mudah terpengaruh kanan kiri. Hidupnya tidak mudah terbawa. Hidupnya tidak akan seperti bunglon. Jadi orang beriman tuh selain hatinya tenang, dia akan punya sikap konsisten. Kan ada ya orang yang hidupnya itu kok gampang banget ke bawah arus hidup ya. Kok ada orang hidup tuh nggak punya sikap ya. Gampang banget terpengaruh. Itu jawabannya cuma sederhana ya. Imannya tipis. Sehingga konsistensi tidak lahir. Jadi benar ya, bahwa orang-orang yang beriman tuh hatinya itu selain tenang, dia akan punya sikap. Kemudian selanjutnya, coba dilihat deh. Orang yang imannya benar itu, hidupnya itu penuh dengan keberkahan ya. Hidupnya itu selalu diliputi keberkahan. Kan banyak orang tuh punya segalanya, tapi kok enggak bahagia ya. Oh berarti hidupnya enggak berkah. Ada orang yang hidupnya pas-pasan gitu. Tapi kok bahagia? Kenapa? Berarti hidupnya diliputi keberkahan.
Ada yang punya segalanya, tapi tiap hari ngeluh ceritanya. Ada yang gak banyak yang dia punya, tapi hidupnya itu selalu dihiasi dengan senyum, syukur, bahagia. Itu kan berarti dari mana? Dari imannya yang melahirkan keberkahan. Berkah itu nggak mesti banyak. Coba lihat dalam Quran. Surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Silakan. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Nah, Masya Allah kan? Jadi seandainya kata Allah, penduduk negeri itu beriman betul, bertakwa betul. Jadi imannya itu betul dan takwanya betul. Apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka kami bukakan pintu berkah dari langit, dari bumi. Untuk siapa? Untuk penduduk negeri itu. Jadi syarat untuk melahirkan dan mendatangkan keberkahan itu adalah mempertebal iman. Jadi iman yang tebal, iman yang baik akan melahirkan dalam hidup ini satu keberkahan. Kalau hidup sudah berkah nikmat, nikmat betul. Makanya Rasulullah itu pernah mengatakan begini ya. Laisal ghina an kathratil aradi, walakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta yang kita punya, tapi kaya itu adalah hati. Nah, apa itu? Ya keberkahan. Orang kalau hidupnya berkah itu, aduh, diliputi dengan kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan. Nah, itu semua lahirnya dari apa? Itu semua lahirnya dari iman. Iman itulah yang akan melahirkan keberkahan dalam hidup. Ayah sering nggak menyaksikannya? Saya bingung, orang tuh punya segalanya ya, kok hidupnya nggak tenang ya? Sebaliknya, saya punya kawan, sebenarnya hidup dia sangat sederhana, tapi kok diliputi dengan senyum terus-menerus ya? Nah, itu kenapa ya? Karena imannya bagus, akhirnya keberkahan lahir. Kalau imannya tidak bagus, maka keberkahan tidak akan lahir. Baik, selanjutnya coba kita lihat ya. Orang yang imannya benar, orang yang imannya betul, lahir apa lagi dalam hidupnya? Kemuliaan. Dia tidak akan pernah hina di dunia maupun akhirat. Orang-orang yang memiliki iman dengan benar, itu hidupnya diliputi dengan kemuliaan. Coba renungkan Quran. Surat 8 ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, Ulaika humul mu'minuna haqqa. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizkun karim. Silakan. Surat 8 Al-Anfal ayat 4. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Masya Allah ya. Di dalam ayat ini kan orang tuh kalau imannya benar, tiga hal indah sekaligus dijanjikan oleh Allah. Apa itu? Kata Allah, orang-orang yang beriman dengan benar, apa yang dia dapati? Satu,
derajat yang tinggi di sisi Robnya. Bayangkan, orang kalau beriman, dia mendapatkan kemuliaan dari Allah. Masya Allah. Orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, bukan dari manusia, dari Allah. Kalau Allah sudah memuliakan, pasti juga mulia di hadapan manusia. Tapi orang yang lemah iman, kemuliaannya akan hilang. Coba, dalam ayat itu apa saja selain kemuliaan? Ampunan dari Allah. Jadi orang-orang beriman itu tidak hanya mendapatkan kemuliaan dari Allah, tapi juga ampunan dari Allah. Selain kemuliaan, ampunan dari Allah, apalagi dalam ayat itu yang didapati oleh orang beriman yang benar, rizki yang mulia. Apa itu? Ulama mengatakan surga di akhirat. Di dunia apa? Rizki yang mulia. Rizki yang Allah berikan, yang rizki itu membawa dia dekat dengan Allah. Coba ya, banyak nggak ya orang diberikan oleh Allah uang banyak, tapi uangnya nggak membawa dia dekat dengan Allah. Bahkan uangnya membuat dia jauh dari Allah. Apa artinya? Bahwa rizki yang dia dapat tidak mulia. Kenapa? Karena tidak dilandasi iman yang kuat. Iman yang kuat itu yang akan mendatangkan rizki yang mulia. Rizki yang membawa dia dekat dengan Allah. Dia dikasih sehat. Sehatnya itu membawa dia dekat dengan Allah. Itu namanya rizki mulia. Coba, saya yakin kok orang-orang yang lebih sehat dari ayah seumuran ayah banyak. Tapi kalau diajak ngaji ya nggak mau tuh. Berarti apa? Kesehatannya tidak membawa dia dekat dengan Allah. Berarti rizki sehatnya itu bukan rizki yang mulia. Ada orang yang sudah umurnya sepuh, tapi ke masjid males, duduk di pengajian males. Kenapa itu? Oh, berarti rizki panjang umurnya nggak berkah, nggak mulia. Jadi kembali ya, bahwa rizki yang mulia itu rizki yang Allah berikan membuat dia dekat dengan Allah. Kalau dikasih sehat, sehatnya membuat dia dekat dengan Allah. Dikasih umur panjang, umur yang diberikan oleh Allah, dia gunakan di jalan Allah. Kalau dia dikasih uang, uangnya membawa dia dekat dengan Allah. Kalau dia dikasih jabatan, jabatannya apa membuat dia dekat dengan Allah. Itu namanya rizki mulia ya. Nah ya, yang terakhir, coba perhatikan. Orang kalau imannya benar, ya, apa yang akan dia dapati? Ini dua sekaligus ya. Rasa aman dalam hidupnya, kemudian selalu dijaga oleh Allah. Saya ulangi ya, iman yang benar akan membuat dia memiliki rasa aman dalam hidup ini, dan yang kedua, dia senantiasa dijaga oleh Allah. Itu bisa dibaca dalam Quran surat 6 ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat ke-6 Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman yang tidak dicampur imannya dengan syirik, apa maksudnya? Imannya bersih.
Apa yang dia dapati dalam hidup, maka baginya rasa aman. Jadi nggak ada ketakutan ya. Kan banyak orang ya, saya nggak ngerti. Dia mengatakan beriman, tapi dia selalu takut. Gimana nanti anak saya ya? Gimana nanti kalau saya pensiun ya? Gimana nanti? Gimana? Jadi nggak ada rasa tenang. Diliputi ketakutan terus-menerus. Tapi orang yang imannya betul, dia yakin betul. Apa yang dia yakini? Nih, renungkan deh. Apa yang diyakini orang yang beriman dengan benar? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada satu makhluk yang hidup di muka bumi ini kecuali rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Ya udah tugas saya ngedidik anak, tugas saya doain anak, kasih makan yang halal, insya Allah nanti rizki disiapin oleh Allah. Nah, tapi ada orang tuh ya, yang imannya tipis itu, setiap waktunya diliputi ketakutan, kegelisahan. Nanti gimana ya anak saya ya? Nanti gimana ya? Nanti gimana? Nanti gimana? Sesuatu yang belum terjadi, dia risaukan hari ini. Maka kebahagiaan dia hilang. Nah, itu penting betul ya. Penting betul. Jadi orang-orang beriman tadi apa? Akan mendapatkan rasa aman dalam hidupnya. Ya, nggak ada penuh ketakutan, nggak ada kegelisahan, nggak khawatir dengan masa yang akan datang. Dan juga selalu dalam petunjuknya Allah. Sehingga hidup dia itu terarah, diproteksi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Nah, itulah orang-orang yang beriman dengan benar. Hidupnya penuh penjagaan dari Allah. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, nah, itu bagian dari pengayaan kajian yang lalu bahwa ketenangan hidup itu diraih dengan iman yang benar. Artinya, kalau orang imannya tidak benar, mesti hidupnya sengsara dia. Nah, yang kedua, kemarin saya sudah sampaikan sumber kesengsaraan yang kedua adalah selalu menyimpan sakit hati. Selalu apa? Menyimpan sakit hati dalam dirinya. Masya Allah. Dendam. Gitu ya. Nah, ini sudah ya. Sekarang masuk ke bagian ketiga. Ada satu ungkapan indah dari seorang ulama ya. Masadirut ta'asati khamsatun. Kata ulama ini, sumber-sumber kesengsaraan dalam hidup itu ya. Ini tidak ada dalam buku ini. Yaitu ada 5 kata beliau. Masadirut ta'asati khamsatun. Sumber-sumber kesengsaraan dalam hidup itu ada 5. Yang pertama adalah al-bu'du anis salah. Yaitu jauh dari sholat. Itu pasti sengsara. Jauh dari salat. Ada nggak sih ya, orang tuh sudah sepuh, muslim, tapi masih malas sholat ya? Ada nggak tuh ya? Ada ya? Orang kalau sudah sepuh, terus masih malas sholat itu saya tidak paham. Padahal orang tuh tidak sholat, hidupnya mesti sengsara. Mesti sengsara. Tidak akan ada ketenangan. Sebab begini, dalam Quran itu dikatakan, orang itu kalau sholatnya baik ya, ayah bunda, kalau sholatnya baik, dia pasti punya pengaruh dalam hidupnya. Saya ulangi ya, orang kalau sholatnya baik, mesti punya pengaruh positif dalam hidupnya. Itu mesti. Coba lihat di dalam Quran. Surat 48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Ya, silakan. Surat 48 ayat 29. Suaranya belum keluar. Udah ya. Baik, surat 48 Al-Fat ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku, sujud, mencari karunia Allah dan keridaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, apa kata Allah? Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya, yang mengaku umatnya, satu, tegas terhadap orang kafir, dua, berkasih sayang sesama mukmin, yang ketiga nih, lihat mereka ruku dan sujud. Mereka beribadah. Mereka sholat. Yang ruku dan sujudnya sholatnya itu semata-mata mengharap karunia dan keridhaan dari Allah. Maka apa yang terjadi? Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Jadi orang kalau ruku dan sujudnya, sholatnya bagus, itu mesti akan ada buah dalam hidup. Dia nampak di wajahnya. Yang maksud nampak di wajah itu bukan hitam di jidat, tetapi bahwa setiap ibadah yang dia lakukan itu akan terimplementasi dalam kehidupannya. Hidupnya tenang, hidupnya nyaman, orangnya santun, tidak angkuh, tidak merasa paling hebat. Begitulah ternyata iman itu kalau benar. Apa namanya? Kalau orang beribadah dengan benar, salatnya benar. Tapi sebaliknya tadi, masadirut ta'asa, sumber-sumber kesengsaraan dalam hidup itu adalah ya karena jauh dari salat. Jauh dari salat. Makanya di dalam Al-Quran juga Allah bilang bagaimana aqimis salat, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikan salat itu karena sesungguhnya salat itu akan mampu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi maksudnya apa? Orang tuh kalau salatnya bagus dijaga oleh Allah. Tapi orang kalau sudah jauh dari salat tidak akan berada dalam penjagaan Allah. Akibatnya apa? Kalau tidak dijaga oleh Allah, ya hidupnya ngawur. Nah, itulah sumber kesengsaraan. Kalau sudah mulai jauh dari salat. Di dalam satu hadis dikatakan, pesan Rasulullah kepada Abu Darda, ini pesan Rasulullah kepada Abu Darda. La tatrukanna as-salat al-maktubata muta'ammidan. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Jangan pernah engkau meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka Allah akan lepas dari penjagaan. Allah tidak akan menjaga orang tersebut. Kalau tidak dijaga oleh Allah, maka setan yang dekat. Nah, benar kata ulama tadi bahwa sumber kesengsaraan hidup yang pertama itu jauh dari sholat.
Maka sebisa mungkin ayah bunda sekalian, ya, sholat ini mesti harus kita jaga betul. Agar hidup kita di dunia dan akhirat tidak sengsara. Dan kita harus tahu, nanti di akhirat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah di hari kiamat itu sholat. Kalau sholatnya baik-baik seluruhnya, tapi sholatnya rusak, rusak seluruhnya. Jadi, Masya Allah, kedudukan sholat itu. Penenang jiwa. Akan nampak dalam kehidupan bekas sholat itu menjadi orang baik. Kemudian sholat itu adalah hal yang pertama kali nanti dihisap oleh Allah. Dengan sholat yang baik-baik seluruhnya. Kalau sholatnya rusak, rusak seluruhnya. Kemudian sholat itu akan membuat orang dijaga terus oleh Allah. Nah, karenanya ayah bunda sekalian, ya, yuk jaga sholat kita. Jangan hanya sekedar melakukan sholat, tapi betul-betul mendirikan sholat. Waktunya dijaga dengan benar. Kemudian syarat-syarat sahnya betul-betul dilakukan dengan baik. Kemudian rukun sholatnya itu baik ucapan maupun gerakannya dijaga dengan baik. Lalu kemudian orientasi atau tujuan sholatnya benar-benar karena Allah. Itu namanya menjaga sholat. Bukan hanya sekedar yang penting saya sudah sholat. Ya tidak berbuah apa-apa. Sholat itu akan berbuah sesuatu yang luar biasa kalau kita menjaga sholat. Nah, baik ya. Jadi sumber kesengsaraan yang pertama tadi dalam yang 5 ini adalah apa? Jauh Satu, dari salat. jauh dari salat. Yang kedua ya. Nah, ini penting juga nih. Apa itu? Al-bu'du anil Quran. Jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran. Itu pasti hidupnya nggak akan enak. Orang yang jauh dari Al-Quran. Ya. Maka karena itu, ayah bunda sekalian, ya, eh, agar hidup kita nyaman, agar hidup kita tenang, ayo dekat dengan Al-Quran. Ya. Selalu dekat dengan Al-Quran. Oleh sebab begini ya, eh, apa namanya, Quran itu sebagai obat dalam hidup kita. Misalnya, coba buka dalam Quran pada surah apa namanya, surah Yunus ayat 57. Allah Ta'ala berfirman begini. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Silakan. Surat ke-10, surat Yunus, ayat 57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jadi coba renungkan. Ya ayuhan nas, wahai manusia kata Allah. Qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian. Mau'idatum mir rabbikum, pelajaran dari Rabb kalian. Maksudnya apa? Al-Quran. Ya. Wa syifa'un lima fisudur, dan obat bagi penyakit yang ada dalam dada. Ketidaktenangan, ketidakbahagiaan, itu kan di sini. Nah, obat itu, Quran itu adalah obatnya. Quran itu adalah penawarnya dari penyakit yang ada di dalam dada kita. Rasa tidak nyaman, rasa gelisah, rasa tidak tenang.
Itu karena jauh dari Al-Quran. Maka kita harus memulai begini ya. Saya sering bilang, ya udah deh yuk setiap hari kita baca Quran, jangan kurang dari 3 lembar. Kita cicil, kita cicil. Habis duhur, 1 halaman. Habis asar, 1 halaman. Udah dapat 1 lembar. Habis maghrib, 1 halaman. Habis isya, 1 halaman. Sudah berapa? Udah 2 lembar. Habis subuh, 1 lembar. Wah, hidup kita tenang. Semua kegelisahan yang ada di sini, semua ketidaktenangan, semua ketidaknyamanan bubar itu dengan membaca Al-Quran. Karena Allah mengatakan, syifa'un lima fis sudur. Quran itu obat dari penyakit yang ada di dalam dadamu. Penyakit apa? Was-was, tidak tenang, tidak bahagia, tidak nyaman. Itu semua hilang dengan baca Al-Quran. Allah yang bilang. Bahkan Al-Quran itu wahudan, petunjuk. Agar hidup lurus terus. Yang ketiga, warahmatun lil mu'minin. Rahmat bagi orang beriman. Cinta, kasih, sayang dari Allah. Insya Allah ya. Nah, jadi benar memang kata ulama. Orang tuh kenapa sengsara dalam hidupnya? Jauh dari Quran. Jauh dari Al-Quran. Kalau sudah jauh dari Quran, ya sudah, tidak ada ketenangan. Hidup tidak terarah. Terutama ayah bunda, di rumah-rumah kita itu. Ya, hiasi rumah kita itu dengan tilawah Al-Quran. Nabi itu sampai mengatakan gini ya. La taj'alu buyutakum maqabirah. Jangan pernah kau jadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan. Yang tidak pernah terdengar Al-Quran. Ini kata Allah ya. Kata Nabi. Inna syaitana, sesungguhnya setan. Yanfiru, lari terbirit-birit. Minal baiti, dari sebuah rumah. Alladhi tuqra'u fihi, yang dimana rumah itu dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah. Jadi kata Nabi, setan itu akan lari terbirit-birit dari rumah kita, di mana rumah kita dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi nanti semua penghuninya tenang. Kan ada rumah tuh ya, kayak neraka. Rumah kayak neraka. Penghuninya nggak ada yang betah. Di dalam cekcok tiap hari. Anak cekcok, orang tuanya cekcok. Coba deh mulai pikirkan. Oh, ini rumah jauh dari Quran. Kan ada orang itu yang betah betul di rumahnya. Rumahnya kok auranya itu enak. Karena di rumah itu banyak dibacakan Al-Quran. Nah, kembali ya. Jadi Al-Quran itu apa? Obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Ini kayak orang bilang, wah nggak masuk akal ya Ustaz. Nggak perlu masuk akal, loh ini Allah yang bilang kok. Coba buka lagi Al-Quran. Surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Silakan. Surat 17 Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, wa nunazzilu, dan sungguh telah kami turunkan minal Qur'ani, dari Al-Quran itu apa? Ma huwa syifa,
sesuatu yang menjadi obat, penawar. Makanya ayah bunda, kalau sudah mulai gelisah, ayah bunda tidak tenang, ambil Quran. Ambil Quran. Baca Al-Quran. Insya Allah hidup kita nyaman. Hidup kita tenang. Hidup kita bahagia. Quran itu bukan hanya sekedar obat. Apa kata Allah? Warahmatun. Apa warahmatun itu? Yaitu rahmat bagi orang beriman. Bagi orang beriman. Nah, jadi benar kata ulama tadi gimana? Bahwa hidup itu sengsara kenapa? Jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran. Maka hidupnya sengsara. Yuk dekatkan diri kita kepada Quran. Tapi saya melihat ayat tuh begini ya. Ada memang kata Nabi, zaman datang orang tuh nggak suka Quran. Itu bisa dibaca pada Quran surat 25 ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. 30 ya Ustaz ya. Ya, betul. Dan Rasul Muhammad surat Al-Furqan surat 25 ayat 30. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Nah, wa qala Rasul dan Rasul berdoa, ya Rabbi ya Allah Rabb, inna qaumi sesungguhnya kaumku itu ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang nggak lagi diperdulikan, dicuekin, diabaikan, nggak peduli sama Al-Qur'an. Ada nggak sih orang-orang begitu? Banyak, ya. Banyak orang begitu. Nggak, nggak peduli sama Al-Qur'an. Cuek. Gimana hidupnya mau tenang? Gimana hidupnya mau ada kedamaian? Gimana hidupnya akan ada kebahagiaan? Kalau hidup sudah jauh dari Al-Quran. Nah ya, jadi sumber kesengsaraan hidup itu apa tadi? Jauh dari salat. Kemudian jauh dari Al-Quran. Al-Quran. Nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah asik duduk bersama orang-orang yang mohon maaf ya tidak baik. Senang bergaul atau duduk bersama orang-orang tidak baik. Hidupnya tidak akan bahagia. Maka kalau begitu mulai pilih ya teman-teman yang baik. Ini kan nih coba. Masya Allah tuh. Saya tuh kadang-kadang iri. Ayah bunda ini kan umurnya ya lebih dari 25 tahun kan ya. Bayangkan ngaji setengah enam. Yang ikut 74 orang. Masya Allah. Iri saya. Betul. Iri betul. Kenapa? Karena temannya orang-orang baik. Maka ikut-ikut baik seluruhnya. Coba bertemannya dengan orang jahat. Orang yang tidak baik. Apa mungkin setengah enam diajak ngaji? Woro-woro. Enggak. Jadi ya Allah. Saya itu ada dua ya kajian yang jam segini. Setengah enam itu. Tapi pesertanya paling banyak yaitu ini kajian ini. Saya itu ada kajian hari Rebu. Setiap Rebu. Rutin memang. Itu pesertanya ya 60-an. Itu dosen-dosen IPB dan alumni-alumni IPB itu. Ya setengah enam, masih nom-nom gitu. Ini subhanallah. Ini usianya di atas 25 ya. Sudah 74 tahun, 74. Masya Udah Allah. glamor semua Ustaz. Makanya Masya Allah ya. Itu saya kadang-kadang bikin iri, betul ya. Ya apalagi kalau lihat ayah
Sanusi, Masya Allah. Seksama beliau dengarkan. 90-an. Ah, ABG Pak Ustadz, angkatan babe gue. Anpat BG. Antara kata babe gue. Babe saya sudah wafat ya. Sudah selesai. Baik. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah. Jadi memang Rasul tuh bilang, sebaik-baik umur itu yang panjang dekat dengan Allah. Seburuk-buruk umur itu panjang jauh dari Allah. Nah, kalau sudah sepuh kayak gini juga nggak boleh. Oh, umur saya sudah panjang kok. Sudahlah saya berharap mati. Saya nggak boleh. Kata Nabi, la yatamanna yanna ahadukumul maut. Jangan pernah sekali-kali kalian berharap mati. Imma muhsinun, kalau kalian orang baik, kata Nabi, maka engkau akan menambah kebaikan dalam panjang umurmu. Dan janganlah engkau sekali-kali berharap mati. Kalau engkau ternyata orang yang tidak baik, Allah kasih kesempatan untuk bertobat. Jadi nggak boleh, saya udah tua lah Ustaz, udah berharap mati aja. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Baik, ayah bunda sekalian, ya. Jadi yang ketiga tadi apa? Eh, Duduk atau bersama dengan orang-orang yang tidak baik. Carilah orang baik. Ya, jangan dibilang begini, ah kamu kok bergaul milih sombong amat. Enggak. Orang yang milih teman itu orang yang enggak sombong malah. Kalau dia nggak milih teman itu sombong. Karena ngerasa dirinya sudah kuat. Masih ingat nggak dulu saya sampaikan? Berteman itu diumpamakan berapa kata ulama? Tiga hal ya. Berteman itu satu diumpamakan seperti mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, berteman itu seperti dianggap apa? Mengkonsumsi penyakit. Yang ketiga, berteman itu dianggap seperti mengkonsumsi racun. Kapan berteman itu dianggap seperti mengkonsumsi makanan bergizi? Yaitu berteman dengan orang-orang yang soleh. Gak ada orang yang tidak butuh makan makanan bergizi. Nah, itu berteman dengan orang soleh. Berteman dengan orang soleh itu seperti makan makanan bergizi. Kenapa? Karena perangainya, ucapannya, perbuatannya selalu menjadi contoh. Orangnya soleh, rajin ibadah, santun sama orang. Nah itu makanan bergizi itu. Dan semua orang butuh itu. Yang kedua ya, berteman itu seperti mengkonsumsi penyakit. Itu berteman dengan siapa? Dengan orang yang waktunya habis sia-sia. Waktunya habis sia-sia. Tiap hari ngobrol sana, ngobrol sini, tidak karu-karuan gitu. Tidak. Karena waktu ini sangat singkat, sempit. Kalau kita sia-siakan rugi kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya orang beriman itu, dia tinggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya, beralih kepada yang berguna. Kata Allah, orang mukmin yang beruntung itu salah satunya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya, beralih kepada yang berguna. Nah, yang ketiga, berteman itu seperti mengkonsumsi racun. Itu berteman dengan siapa? Dengan orang yang ahli maksiat, jauh dari ibadah. Nah, itu berteman seperti mengkonsumsi racun. Berteman dengan orang yang ahli maksiat, jauh dari ibadah. Nah, karena itu sumber kesengsaraan itu adalah ketika ya kita banyak duduk dan bersama orang-orang nggak baik. Itu sumber kesengsaraan. Kenapa ya? Karena nanti yang dilakukan itu mesti perbuatan dosa. Nah, sedangkan perbuatan dosa itu, kata Nabi, adalah sesuatu yang membuat kita gelisah, tidak tenang. Mana dalilnya? Nah, ketika seorang sahabat tanya gini kepada Rasulullah, nama sahabat ini eh, Sam'an. Ya.
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil itham, tentang perbuatan dosa. Kata Nawas bin Sam'an, dosa itu mahaka fi nafsik. Sesuatu yang membuat hatimu tidak akan tenang. Makanya kenapa berteman dengan orang-orang yang tidak baik, ya, itu akan membuat ketidakbahagiaan. Karena diliputi dengan dosa, dengan kemaksiatan. Sementara kemaksiatan dan dosa itu membawa pada ketidaktenangan dalam hidup. Baik, yang keempat sekarang. Apa yang keempat yang membuat hidup tidak tenang? Ada murridho biqadaillahi ta'ala. Ya. Apa itu? Tidak bisa menerima dengan ketentuan-ketentuan Allah. Tidak bisa menerima dengan ketentuan-ketentuan Allah. Wah, itu hidup paling tidak tenang itu. Kalau kita bisa menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, maka hidup kita menjadi tenang, tentram, bahagia. Apapun. Bahkan yang kita terima tuh menurut orang nggak bagus. Menurut orang sedikit. Tapi kalau kita menerima, Masya Allah bahagia sekali. Tapi ada banyak orang menerima tuh banyak sekali, besar sekali apa yang dia terima. Tapi kalau dia nggak nerima, nggak akan jadi bahagia. Betul nggak ya? Dikasih harta banyak, kedudukan, jabatan. Tapi nggak nerima tuh, nggak akan bahagia. Dikasih sedikit, tapi hatinya menerima, selalu bersyukur, pasti akan bahagia. Saya sering bilang begini, air putih itu, kalau kita bersyukur, kita minum, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Minuman paling mahal, kalau kita nggak bersyukur, nggak pernah jadi nikmat. Orang makan ya, makanannya biasa, tapi dia bersyukur, nikmatnya luar biasa. Makanannya enak luar biasa, dia nggak bersyukur, nggak akan pernah jadi kenikmatan. Masih ingat nggak yang Anda pernah sampaikan ya? Nikmat, bahagia, senang, tidak pernah terletak dari apa yang kita terima. Tapi nikmat, bahagia, dan senang terletak bagaimana cara kita menerimanya. Sebanyak dan sebesar apapun yang kita terima, saat kita tidak bersyukur tak akan pernah jadi kenikmatan. Sekecil dan sesedikit apapun yang kita terima, kalau kita bersyukur, maka akan jadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Sengsara hidup orang saat dia tidak ridho menerima ketentuan Allah. Bahagia orang kalau dia bisa menerima ketentuan Allah, apapun itu bentuknya. Kenapa? Karena orang beriman itu sadar ya, bahwa Allah memberi kepada kita itu pasti yang terbaik buat kita. Karena pasti yang paling tahu terbaik buat kita itu bukan kita, tapi Allah. Karena itu, biarkan Allah yang mengatur kita. Nah, jadi kembali ya, kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, menerima dengan apa yang Allah beri, pasti bahagia. Nah, sumber kesengsaraannya adalah ada murridho. Tidak ada keridhaan dengan takdir-takdir yang telah Allah tentukan. Wah, itu hidup sengsara itu. Kenapa begini? Kok kayak gini? Kok nggak sama dengan teman saya? Padahal saya melakukannya sudah lebih hebat dari dia. Nah, nggak bahagia tuh. Nggak bahagia. Ya, ada orang punya jabatan tinggi. Nggak nerima, masih kurang aja. Ada orang yang nggak pernah dapat jabatan. Ditanya, kamu itu kerjanya bareng sama si Anu. Si Anu itu sudah segini jabatannya. Kok kamu masih di situ saja? Saya Alhamdulillah. Allah masih kasih saya pekerjaan. Dia bisa tersenyum dengan keadaan itu. Tapi ada yang sudah tinggi, nggak senyum-senyum. Manyun melulu.
nggak ada kebahagiaan. Nah, disinilah sumber kesengsaraan itu. Yang terakhir, sumber kesengsaraan hidup yang terakhir adalah, nah ini nih. Tapi ini sudah sepuh jadi nggak perlu saya jelasin ya. Isyanul walidain, melupakan kedua orang tua. Nah, ini tolong sampaikan sama anak-anak. Ya, kalau hidupmu sudah melupakan orang tuamu, maka kebahagiaanmu akan hilang. Pasti akan hilang. Kalau hidupmu bahagia, gampang banget. Jangan lupain orang tua. Jadi sebelum orang tua kita rindu, kita sudah ada di depannya. Jangan pernah buat orang tua kita menangis. Kalau hidup kita mau bahagia, jangan pernah buat orang tua kita bersedih. Kalau ingin bahagia, nah ini sampaikan kepada anak-anak. Kata Rasulullah SAW, Man barra walidayhi, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tuba lahu, maka pasti tuba lahu. Apa itu? Keberuntungan baginya. Beruntung di sorga, di akhirat itu sorga, di dunia pasti kebahagiaan. Tapi jauh dari orang tua, lupa dari orang tua, hidup kita tidak akan tenang, tidak akan bahagia. Sampai Nabi itu mengatakan, bukaul walidaini minal uquqi wal kabair. Tangisnya orang tua adalah bentuk kedurhakaan dan dosa besar. Maka karena itu, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya kasih tahu anak-anak. Nah, kau lupa sama orang tuamu, nah, hidupmu akan terganjal. Jangan pernah lupakan orang tua. Ya. Bahkan ada ulama berkata, ketaatan kepada orang tua itu tanpa syarat. Bahkan sekalipun orang tua kita dolim. Ada satu athar mengatakan, Ma min muslim lahu walidani muslimani, yusbihu ilaihima muhtasiban, illa fatahallahu lahu babaini ya'ni minal jannah. Wa in kana wahidun fawahid. Wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda an. Kila wa in dolama qala wa in dolama. Tidaklah seorang anak yang beragama Islam. Dia punya dua orang tua, dua-duanya muslim. Lalu dia berbuat baik kepada keduanya. Maka Allah akan bukakan dua pintu surga untuk. Jika dia punya satu orang tua, maka satu pintu surga dibuka untuknya. Lalu kemudian, jika salah satunya tidak ridho, maka Allah pun tak akan ridho kepadanya. Lalu sahabat tanya, Kila, wa in dolama. Sekalipun orang tua kami dolim ya Rasulullah, apakah beliau tetap pintu surga? Dan tetapkah beliau kalau beliau murka Allah tidak ridho? Iya, wa in dolama. Sekalipun orang tuamu dolim. Karena dolimnya orang tua bukan urusan kita. Urusan beliau dengan Allah. Urusan kita adalah berbakti kepadanya. Nah, kembali ya. Yuk, akhir. Sumber kesengsaraan hidup manusia adalah jauh dari sholat. Abai dengan sholat. Cuek dengan sholat. Yang sholatnya yang penting dikerjain. Udah cuma di situ. Yang kedua, jauh dari Al-Quran. Tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Yang dimaksud jauh, tidak mau membaca, tidak mau merenungi atau mempelajari, tidak mau mengamalkan. Itu jauh dari Al-Quran. Yang ketiga, tidak ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Tidak ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah, hidupnya tidak akan bahagia.
Kemudian apalagi jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran. Yang keempat, yang kelima, melupakan orang tua. Itulah sumber kesengsaraan hidup. 5 itu dilakukan, maka sengsara hidupnya. Baik, saya kira itu sebagai pengantar. Nanti mudah-mudahan bisa dibeli, nanti kita bahas ini. Ya, Baik, jazakallah. Ustaz. Baik ya. Baik, teman-teman sekalian, silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Eh, Tadi Ustadz bilang mungkin tidak sama bapak semua gitu, ayah bunda karena udah tua-tua ya mengenai orang tua. Dengan mendoakan beliau itu berarti kita juga berbakti kan Ustadz? Tayyib. Ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya abarruhuma ba'da mautihima? Ya Rasulullah, masihkah tersisa kebaikan yang bisa saya lakukan untuk orang tua saya yang sudah tiada? Qala, Nabi mengatakan, "Na'am." Iya. Apa itu? Satu, ad-du'a'u lahuma. Doakan keduanya. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Mohonkan ampun keduanya. Yang ketiga, wa infatu ahdihima. Penuhi janji-janjinya. Apa yang pernah dijanjikan orang tua kita dulu? Kita mampu, tunaikan. Yang keempat, wa ikramu sadiqihima. Muliakan teman-teman beliau. Beliau punya teman, muliakan. Yang kelima, bersedekahlah atas namanya. Bersedekahlah atas namanya. Itu cara kita berbuat baik. Dan yang keenam, teruslah kita berbuat baik di muka bumi ini. Karena itu jadi kebaikan buat orang tua kita. Baik, semoga Allah merahmati kita. Silakan. Insya Allah luar biasa. Baik Ustadz, terima kasih. Tanya, tanya Silakan Pak. Pak, silakan Pak bersyukur. Iya, terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. tadi disebutkan bahwa sumber kesengsaraan hidup itu kan ada 5. Antara lain ya, jauh dari salat, kemudian jauh dari Al-Quran dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan itu parameternya kesengsaraan itu seperti apa? Sebab orang itu pada umumnya orang itu kan melihat ini orang-orang kafir hidupnya bergelimang dengan kekayaan, pesiar kemana-mana. Ini seolah-olah itu tuh kan bukan kesengsaraan ya. Dan orang-orang itu kan ya jauh dari sholat, dari Al-Quran, memang dia orang kafir gitu. Jadi yang ingin dijelaskan itu parameter kesengsaraan yang di sini itu maksudnya apa Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, ayah bunda, saya bicara tentang orang mukmin ya. Orang mukmin itu akan sengsara hidupnya jika dia jauh dari 5 hal. Baik, sekarang kita mengukur dengan orang kafir. Saya tadi menyampaikan satu dalil. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafsi. Kaya itu bukan karena uang yang dia miliki, tapi kaya itu adalah hati. Kalau dilihat parameternya di mana? Ada di sini. Banyak orangnya yang pelesir ke sana ke sini seolah-olah bahagia kan? Tapi hatinya keropos. Ada orang yang tidak pelesir ya. Waktunya cuma senang dia ke masjid, baca Quran, ikut kajian. Hatinya nikmat banget di sini ya. Saya bahkan sering bilang begini ya. Orang kalau bahagia ya, hatinya rasanya tak perlu apa-apa lagi. Udah nggak pengen ke sana, nggak pengen ke sini. Udah tenang aja. Kalau pengen mah cuma pengen umroh. Saya demi Allah nggak ada tuh pengenan kemana-mana. Saya hanya pengen jalan ke luar negeri, hanya umroh. Ke tempat lain nggak mau. Apa yang dicari? Kenapa orang itu masih mencari bahagia di sana, bahagia di sini, bahagia di situ? Karena di sininya masih kosong ya. Kalau di sininya sudah penuh, dia nggak perlu kemana-mana ya.
Jadi parameternya apa? Ini ya, ketenangan batin, ketenangan hati. Coba ayah masker deh, lihat deh. Saya yakin ayah ini orang yang sering ikut kajian. Coba deh, ada orang asik aja di kajian itu sampai ngantuk-ngantuk gitu ya. Betul nggak ya? Padahal kalau dilihat, ya Allah, udah sepuh hidupnya ya kayak gitu. Tapi dia tenang aja di masjid. Ada orang tuh, ya Allah, mobilnya bagus-bagus, sibuk ke sana sini. Kayak nggak ada waktu ya pergi ke masjid ya. Nah itu jadi orang udah nggak tenang tuh ya. Iya, gitu ya. Jadi barometernya apa? Ini ya, nih, parameternya ini ya, batin. Terima Dan kasih Pak Ustadz. mm, Baik, baik, terima Allahu kasih a'lam. Ustaz. Ini udah resen Pak Zain ya. Silakan Pak Zain. Ini teman lama kita nih. Terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Lama nggak Paswo ini kemana aja ke ya. Ya, Halo, udah ada Ya, suaranya. sudah ya, Oke. sudah. sudah. Ada ada dua pertanyaan nih, Ustaz. Yang pertama ini pertanyaan istri ya. Kita sering mendengar kalau untuk tidak pikun itu sering membaca Quran. Saya lihat itu istri hampir setiap minggu atau setiap bulan 2-3 kali khatam. Tapi bacanya itu pakai nggak suara, pakai hati apa mungkin apa dalam hati aja gitu. Jadi mana yang sebaiknya eh, membaca Al-Quran itu bersuara atau cukup dengan dalam hati? Itu satu. Yang kedua, mengingat umur-umur ini tadi Pak Masbar sudah ngitung tinggal 5 apa berapa orang yang grup kita ini. Itu rasanya akhir-akhir ini sholat itu apa ya orang Jawa bilang tuh bukan hanya senang tapi sewenang gitu kan. Cuman ingat umur ini kan sudah nggak jauh lagi Ustaz. Jadi apa yang kita isikan selain Ustadz waktu pengajian yang lalu itu walaupun amalan sedikit tapi asal istiqomah begitu kan. Terima kasih silakan. Taib ya. Apa itu membaca? Nah, membaca itu ya dengan lisan ya. Lisan. Dengan lisan, ada yang keluar. Dan itu apalagi kalau sudah sepuh, itu melatih untuk tidak setruk. Kalau dibaca dengan lisan. Nah, kalau dalam hati Ya. itu namanya bergumam namanya. Bergumam. Nah, jadi disuarakan walaupun cuma didengar oleh dirinya sendiri. Apalagi Ya. kalau sudah dilatih agak sedikit keras, itu melatih semua otot-otot dengan baca Quran. Iya. Insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Saya tanya ini kalau Mama الرحيم nyaman. ngaji pakai batin harus dibaca. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين baca Oh, masih kalau ngaji harus dibaca. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان walaupun bacanya pelan misalnya. Nah, kalau bisa keluar dari lisan ya. Itu bukan hanya membuat hati nyaman, tenang, rileks, bahkan itu seperti melatih otot-otot kita. Saya pernah punya kitab namanya Ashifa. Membaca Quran dengan dikeluarkan itu menghindarkan kita dari setru. Nah, maka dikeluarkan suaranya. Ya. Kemudian kalau ditanya amalan apa saja ya, Masya Allah. Kita ini yang penting. Ayo amalan yang kita mampu lakukan sekecil apapun yang penting kontinuitas dan berusaha menjauhi hal-hal yang Allah nggak suka. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Allah itu maha sayang. Allah maha cinta kepada kita. Insya Allah. Ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz. Terima kasih. Yang berikut Ibu Yeni Harti. Tapi videonya belum keluar, Bu. Maaf Pak Maswar, off kamera lagi sibuk berawiri ini.
Terima kasih Pak Ustadz, Pak Mazwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada masalah kalau ini suami yang sudah meninggal, pernah waktu sakit, apa ya istilahnya, bukan menghibah bukan apa, pokoknya tanah yang di kampung itu kasih buat ponakan dengan harga yang sesuai yang udah lama lalu katanya gitu. Terus setelah kita lihat saat ini dengan harga dulu pernah dia mau menawarkan keponakan gitu. Ternyata harganya itu jauh lebih rendah dari yang saat beliau meninggal itu. Jadi sedangkan tanah itu ada sawah dan ada tanah keras di pinggir jalan. Adik suami itu tidak setuju dengan dijual dengan harga segitu untuk keponakannya. Dan saya juga sudah tanyakan keponakan itu, kamu mau tega dengan harga sekian, anaknya kan ada 3. Kalau dibagi-bagi bertiga untuk DP rumah, maaf di Jakarta ini nggak akan dapat. Dan anak saya kebetulan waktu itu belum ada yang memiliki rumah. Jadi wasiat apa-apa istilahnya lah gitu dalam kondisi sakit memang menyatakan begitu. Jadi kita tidak laksanakan Pak Ustadz. Gimana enaknya? Karena saya juga sudah tanya itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Apa benar begitu Pak Ustadz? Mohon Bunda sudah penjelasan. tentukan, ya sudahlah Bunda. Jadi begini intinya. Ya. Ada satu kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu pasca haji wada sakit keras. Pasca haji wada beliau sakit keras. Ya. Sehingga beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan berikan harta saya 2/3 untuk Islam. Kata Nabi, tak boleh. Pajakan. Ya. Nah, lalu 2/3 ya Rasulullah, tak boleh juga. Kalau 1/3 ya Rasulullah, itu sudah banyak, sudah besar. Nih, tolong renungkan apa yang dikatakan Rasulullah di ujungnya. Kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berharta, itu jauh lebih baik daripada kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan meminta-minta. Jadi, kalau ada ahli waris, ya, nggak boleh harta itu semua diberikan. Ya, maka harus menjadi hak milik ahli waris. Nah, kalaupun mau diberikan, tidak boleh lebih dari 1/3. Itu saja. Wallahu a'lam. Ya, soalnya masih sampai sekarang kok kayaknya merasa belum dilaksanakan wasiatnya almarhum gitu aja. Ya, karena wasiatnya jual beli aja, jual belilah. Ya. Tidak dikasih kan? Jual Bukan beli. bukan warisan ini. Bukan tanah warisan, bukan. Maksudnya Jadi, bukan warisan gimana pun? Jadi ininya jadi menjualnya tuh iya benar jual beli, jualnya tapi harus ke keponakan itu gitu. Oh, ya nggak apa-apa, mau dijual keponakan ya dengan harga yang disepakati. Nah, iya, jadi Hukum karena jual tidak beli sepakat, berlaku. jadi setelah itu udah agak beda gitu ponakan ini ke kami gitu. Ya kita sih sudah. Ya udah nggak apa-apa. Iya, makasih Pak Ustadz, makasih Pak Mazwar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ya ada di chat ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya yang tentang membaca Al-Quran Al-Baqarah yang menjauhkan setan dari rumah kita itu apakah maksudnya harus dibaca seluruhnya setiap hari atau sebagian gitu atau bagaimana Ustadz? Ya jangan tiap hari baca Al-Baqarah, nanti surat yang lain lupa ya. Tapi kalau memang ada ketidaknyamanan di rumah itu bacalah surat Al-Baqarah. Kalau tidak bisa semua, baca 1 sampai 5, lalu kemudian ayat kursi, 2 ayat setelahnya, itu Al-Baqarah semua itu. Kemudian 2 ayat terakhir. Ya, ya. Itu hadisnya ya. Iya, wallahu a'lam. Cukup dulu ya. Ya, cukup kelihatannya. Ustadz, terima kasih banyak. Alhamdulillah pagi Harus hari ini kita mendapatkan ilmu yang banyak. Silakan Ustadz, kita tutup dan berdoa Ya. bersama. Mohon maaf lahir batin. Semoga ayah bunda semua sehat semua selalu. Allah tolong dunia dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah. Tidak ada salah, maafkan saya, khilaf saya, keliru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.